Kalau misalnya kita melihat mangga, mana biji mangga itu? Lama juga itu proses. Cukup dengan melihat pohon mangga itu, kita punya keyakinan pasti ada biji mangga. Jadi dengan keyakinan kita melihat sifat itu kenyataan zat, dah dia titik sampai situ. Yang lagi berpikir tentang masih mencari-cari zat lagi. Tidak mungkin itu. Makanya Rasulullah katakan apa? Tafakkaru fi zatillahi wala tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jangan pernah kau memikirkan. Ya, pikirkan kamulah apa yang diciptakan Allah, tapi jangan pernah kamu memikirkan zat. Kenapa? Karena memang zat Allah itu laisa kamitslihi syai'. Ya, mukhalafatul lil awadis. Jadi cukuplah pohon mangga itu bukti kalau biji mangga itu ada. Cukuplah sifat itu sebagai bukti ada zat Allah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya hadis populer itu terus mengingatkan kita, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa mengenal rahasia diri yang mana tadi? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Itu siapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aynama kuntum fasamma wajhullah. Summa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahu adzim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat saya hormati, tak putus-putusnya doa saya buat saya dan kita semua. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita, mulia kita di dunia dan mulia pula kita kelak di akhirat. Syukur kita kepada Allah dengan melafalkan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung saking banyaknya. Setiap detik nikmat itu senantiasa Ia berikan kepada kita. Mari terus kita menggunakan nikmat yang Allah berikan itu sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah. Ibadah yang tentu yang kita maksudkan beribadah yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alaika ya Rasulullah. Alaika ya Rasulullah. Alaika ya Rasulullah. Jemaah yang dimuliakan Allah, topik kita malam hari ini masih terkait dengan kajian kita minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu itu Allah meliputi, maka kita coba ulang beberapa kalimat dari kajian kita minggu yang lalu. Kalau ada kata meliputi berarti ada yang diliputi.
Maka suasana batin kita memahami itu adalah nyata Allah, sedangkan kita adalah panah. Ya, Allah nyata, kita panah. Kita tiada, yang ada itu mutlak hanya Allah. Bagaimana caranya? Tentu kita melihat diri rahasia kita, dan pada ujungnya diri rahasia kita itulah menjadi diri sejati kita. Jadi tidak lagi memahami diri kita, diri yang ini, tapi diri dalam konteks kajian kita, kudrat, iradat, ilmu hayat, sama basar kalam, itulah diri kita. Ya, bertahanlah kita di situ. Bertahan terus kita di situ. Itulah diri yang tidak punya batang tubuh. Jadi kalau kita beribadah itu, ya dia itulah yang beribadah. Diri yang itulah yang hidup. Nah, diri inilah yang bisa fitrah itu. Dan diri ini adalah esa bersama Allah. Nah, latihlah terus itu. Ya, hanya dengan latihan melahirkan sang juara. Namun itu tetap kita dalami lagi. Terus kita pelajari, terus kita diskusikan. Nah, malam hari ini menyambung yang itu dengan judul Aku Nampak Pada Dirimu. Ya. Itu judulnya. Menarik gitu. Aku nampak pada dirimu. Aku siapa yang nampak? Bukan aku kita lagi. Karena memang Allah sudah menampakkan dirinya kepada kita dengan mentazallikan, dengan mewujudkan keberadaan Allah itu pada diri kita ini. Nah, ini yang dikatakan Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan akulah di dalam diri kamu itu, tapi tak pernah kamu pikirkan. Nah, cobalah lahirkan dulu. Kalau tubuh kasar kita kan udah lahir, masing-masing ada tanggal ulang tahunnya. Tapi lahirkanlah dirinya ini. Karena itulah keberadaan Allah. Ya. Maka kalau kita teliti lagi, itu kan surah Zariyat ayat 21 itu. Diawali dengan huruf wafi. Itu kalau dalam tata bahasa Arab disebut dengan mutakallim wahdah. Apa maksudnya? Dia sendiri, Allah sendiri yang menyatakan itu adalah keberadaan diri. Jadi bukan kita. Karena kalau kita selusuri, di mana mungkin kita mengatakan itu? Karena kita tiada. Kalau memang ini diawali dari sebuah kalimat.
Kira-kira koma sampai situ kita merasa bahagia nggak kenal itu? Atau masih ragu? Jadi jangan ular saja yang pandai ganti kulit. Kira-kira begitu. Nah itulah diri kita itu. Maka diri yang itu dia kodim. Arti kodim itu ya kekal. Kalau diri yang ini muhadas. Muhadas itu ya berubah. Dari ada nanti kembali kepada tidak. Gitu. Maka itulah arti dari tauhid. Tauhid itu diartikan menjadi menyatu. Ya, itu pun masih kalimat syariat. Menyatu. Nah, itulah dia. Maka ketika kita berada di situ, yang beribadah itu dia. Nah, itulah maknanya dia menyembah dia. Jadi tugas kita apa? Musyahadah. Saksikanlah itu. Jadi sekali lagi kata Allah, tapi yang pusikum apalah tubsirun itu pada diri kamu, ya, itu aku itu kata Allah. Tapi tentu ini memahaminya dalam perspektif tauhid, dalam perspektif kita bermain di ilmu hakikat. Nah inilah yang dituntut itu. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu ya mengenal Allah. Kemudian dikatakan lagi apa? Menaruh nafsahu, kita sudah mengenal diri. Supaya kita ini tahu diri gitu. Jangan sampai lupa diri. Nah itu dia. Jadi kalau kita kaitkan bicara kemarin kita sudah fitrah, diri ini yang bisa fitrah, Pak. Kalau diri ego kita ini nggak ada fitrahnya ini. Jadi dengan catatan ketika kita kemarin beribadah puasa itu pada dimensi yang ini. Iya kan? Tidak hanya tidak makan, tidak minum, tetapi kita istiqomah. Oh, ini rupanya diriku, gitu. Dan itu selama Ramadan berpuasa itu kita lakukan. Ada kata begini, rahasia diri, ya, tajalli sifat Allah, ya, nyata sifat Allah, itulah rupa. Sifat itu rupa. Jadi yang mana itu rahasia diri itu? Kuasa. Ya, kuasa itu kudrat. Itu aku. Tidak yang lain. Kalau kita mana? Lemah kan? Kuasa kau itu aku itu. Tidak yang lain. Artinya apa? Sifat serta zat. Kalau kau mau tahu kau asli kau, kata Tuhan, yang kau tidur itulah. Tidur kita kan gak ada. Jadi begitu kita bangun, nah disitulah dia isbat nyata Allah. Nah, jadi kudrat tadi siapa? Nyata Allah. Itu aku, itu tiada yang lain. Tanamkanlah itu di hati sanubari itu. Bahasa ini dia rupanya. Kehendak itu iradatku, itu aku. Kalau kita mana? Nggak punya kehendak. Jadi kehendak yang ada di diri kita itu mazhar kenyataan Allah.
Pengetahuan itu alimku. Kita mana? Bodoh. Sebodoh-bodohnya. Ya, hidupmu, pendengaranmu, penglihatanmu, berkata-katamu itu nyataku itu, tiada yang lain. Dan keberadaannya itu pada dua dimensi. Maksud dua dimensi yang saya maksudkan itu nyata pada jasad. Nah itu maka dikatakan Rasulullah, al-insanu siri, manusia rahasiaku. Dan rahasia diriku adalah sifatku itu tiada yang lain, itu adalah aku. Kalau begitu kita ini siapa? Coba kita paham lagi. Al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati wa sifati la khairihi. Manusia itu rahasiaku, kata Tuhan. Kalau dipoles bahasanya, kalau misalnya tembak langsung, itu kan letterlik bahasa. Manusia itu rahasiaku. Sesungguhnya sebenarnya Allah ingin katakan, manusia itu adalah aku. Cuma kan yang nggak boleh kan manusia itu yang mengaku itu tidak boleh. Jadi dia mengatakan manusia itu rahasiaku, dinaikkan kalimatnya. Manusia itu aku, rahasia diriku, dan aku rahasia manusia ya. Dan rahasia diriku adalah, nah sifatku itu, sifat itulah rupanya. Sifat itulah zat. Karena tidak akan mungkin kita bisa memisah antara rasa gula dengan zat gula, rasa pedas dengan zat cabai, pahit dengan jadam, tidak bisa. Nah kalau begitu diri kita yang sang mulia atau yang terhina? Kalau duduk kita di makom itu. Iya kan? Kita kalau bahasa hari ini kan sesungguhnya kita bukanlah kaleng-kaleng. Dan harus optimis gitu. Merasakan keberadaannya. Nah disinilah makanya ada kalimat orang hakikat itu enggak sholat. Nah cuma kan oleh orang syariat dipelintir ini. Itulah hebatnya ngaji hakikat itu, enggak sholat lagi orang itu. Maksudnya bukan dia tidak sholat. Kakuan ananiah dia enggak lagi, tapi dia ya karena itu tadi gitu. Nah sifat itu. Makanya kalau kita masuk lebih dalam lagi, tidak usah kita bicara ibadah karena Allah. Kalau yang beribadah itu masih kita. Tapi kalau itu yang beribadah, itulah layak kita mengatakan beribadah itu karena Allah. Nah, berhentilah kita memahami mana karena Allah itu ada, kita ada Allah gitu. Nah kalau di situ kita belum beretikad itu. Maka langkah yang harus kita tanamkan, mulai dimuliakan oleh Allah, sifat 7 itulah menjadi batang tubuh kita. Ya batang tubuh yang tanpa anggota. Dan itulah yang menjadi diri pribadi kita. Itulah diri pribadi kita. Cuma kalau ada sensus yang datang, ya, tidak usah pala dibawa kaji ini, nama bapak siapa gitu. Tidak usah pala sampai begitu. Ini kan sebuah etikot yang letaknya di dalam. Dan inilah yang bisa kita bawa menghadap kepada Allah. Kenapa? Ini yang suci itu.
Selain daripada ini, dalam konteks kajian ini, itulah najis itu. Itu najis itu, diri itu. Ya, itu makanya mengenal Allah itu, jumpa dengan Allah itu bukan nanti. Sekarang kan gitu. Kalau sekarang berarti sudah ketemu dong. Udah. Pahami jemaah dimuliakan Allah, kita tidak punya sifat. Gimana mungkin kita mau punya sifat orang kita pun nggak ada. Nah, cuma ketika kita mengatakan nggak ada ini, ya pikiran kita main, ya sulit melepas. Karena kan udah puluhan tahun melekat itu. Kalau dilepaskan susah. Nggak usah melepaskan dalam etikot begini, koyok cabai saja yang 2 hari dilengketkan di badan, mau dilepas, ada rasa kan? Bisa-bisa koyak itu kulit itu merah. Nah, jadi karena keterikatan kita masih kita merasa ada, nah inilah harus dilatih. Jadi kalau kita nggak punya sifat, yang punya sifat ini siapa? Allah. Tidak yang lain. Kalau misalnya kita melihat mangga, mana biji mangga itu? Lama juga itu proses. Cukup dengan melihat pohon mangga itu, kita punya keyakinan pasti ada biji mangga. Jadi dengan keyakinan kita melihat sifat itu kenyataan zat, dia titik sampai situ. Yang lagi berpikir tentang masih mencari-cari zat lagi. Tidak mungkin itu. Makanya Rasulullah katakan apa? Tafakkaru fi zatillahi wala tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jangan pernah kau memikirkan. Ya, pikirkan kamulah apa yang diciptakan Allah, tapi jangan pernah kamu memikirkan zat. Kenapa? Karena memang zat Allah itu laisa kamitslihi syai'. Ya, mukhalafatul lil hawadis. Jadi cukuplah pohon mangga itu bukti kalau biji mangga itu ada. Cukuplah sifat itu sebagai bukti ada zat Allah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya hadis populer itu terus mengingatkan kita, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa mengenal rahasia diri. Rahasia diri yang mana tadi? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Itu siapa itu? Siapa itu? Karena di sini bilang gini, barang siapa mengenal rahasia diri. Udah tahu nggak kita rahasia diri kita? Ya, rahasia diri itu tadi lah. Rahasia diri. Nah, kalau kau sudah mengenal rahasia dirimu, faqad arafa, maka dipastikan kau mengenal dirimu. Kenapa? Karena itu dirimu. Wah, no, udah bisa ini berhenti ngaji, nggak usah ngaji lagi. Karena udah kenal diri, udah kenal Allah gitu dia. Ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan hari ini, di 1 Zulhijjah, Dzulqa'dah, inilah yang kita wukufkan itu, Pak. Inilah hakikat wukuf di Arafah.
Cuma kan kita memahami wukuf di Arafah itu ketika kita berada di Mekah, di tanah suci, persisnya di padang di Arafah. Padahal wukuf di Arafah itu ya dia tidak mengenal waktu dan tempat. Ketika kita sudah mengetahui rahasia diri kita, ya ternyata itulah dia dan itulah kenyataan Allah. Kita pun berdiam. Seperti itu. Jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam tauhid sifat yang 7 tadi itu namanya ya maksud saya sifat 7 itu disebut dengan sifat. Tapi dalam tasawuf ya itulah yang disebut dengan ruh. Itu yang disebut hati. Itu disebut Nur Muhammad. Ya, saya ulangi lagi. Nah, sifat 7 itu dalam tauhid itu disebut sifat. Tapi dalam tasawuf itu disebut ruh, qalb. Atau disebut juga dengan Nur Muhammad. Nah, jadi kalau berselawat ke situ aja lah. Ya, kenapa? Nanti kalau diproses nanti dari Allah, Nurullah, Nurmu Muhammad masuk ke diri, itu disebut dengan ruh, hati, sifat. Nah, sampai seperti ini pengakuan siapa ini? Dari penjelasan-penjelasan yang kita kedepankan itu. Itu bukan pengakuan kita. Makanya mengenal Allah itu kan ada 3 cara ya. Kita yang mengenal Allah. Ini orang syariat ini. Orang kebanyakan. Yang kedua, Allah memperkenalkan dirinya. Masih ada kita di situ kan. Tapi tingkat yang ketiga itu Arabtu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Seolah-olah itu Tuhan 2. Ya. Seperti itu. Kalau ada kalimat begini, jemaah dimuliakan oleh Allah. Wa fi anfusikum apalah tubsirun. Dan akulah di dalam diri kamu itu, tapi tak pernah mau kamu perhatikan. Jadi kalau dibentuk jadi kalimat dia gini. Hamba bukanlah Tuhan. Ya. Hamba tetap hamba. Tapi Tuhan tetaplah Tuhan. Hamba adalah kenyataan Tuhan. Tiada yang lain. Saya ulangi. Untuk kita masuk di kalimat ini. Hamba bukanlah Tuhan. Hamba tetaplah hamba. Tuhan tetaplah Tuhan. Tapi hamba kenyataan Tuhan, tiada yang lain. Nah, ya, mudah-mudahan kalimat itu bisa dipahami. Ya, jadi benar betullah apa yang dikatakan Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wasama Allah. Ya, dimanapun kamu berada, di situ ada aku, kata Allah. Maksudnya menunjukkan kepada sifat itu tadi gitu dia. Jadi masuk pintu kita masuk ini menuju zat itu melalui sifat. Jadi benar kapan, bila, dan di mana saja. Kita langkah lah ya kalau kita beserta dia ya.
Maksud saya gini, kalau kalimatnya kan bahwa makum, aku serta kamu dimanapun kamu, mereka masih dua itu ya. Iya kan? Kata serta ada dia ada kita. Jadi kalau dalam tauhid memaknai ayat ini bagaimana? Bukan serta lagi ya. Kalau pakai serta tadi saya katakan itu dua. Tapi yang ada itu adalah hanya di dia. Di sana ada dia, di mana-mana ada dia. Tidak ada ruang sekecil apapun yang tidak ada Allah. Makanya jemaah dimuliakan oleh Allah, kalau kita sempat merasa ada ya, kekacauan tauhid yang seperti itu, inilah nanti berlaku mencabut sama kita itu. Ketika nanti menghadapi syakaratul disitulah nanti ada perhitungan marabbuka. Disitulah terjadi ya nanti kita akan menempuh yang namanya syiratul mustaqim. Nah, maka oleh karena itu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita dudukkan ini. Ya, dan harus bisa kita rasakan. Dan inilah saya katakan rasa ketuhanan itu. Dan ini harus betul-betul tahqiq dan duduk di kedalaman rohani kita, batin kita, di dalam hati nurani kita. Dan ini jemaah dimuliakan oleh Allah. Kalau kita kaitkan dengan kisah Nabi Allah Ibrahim mencari Tuhan, kebetulan lingkungan masyarakatnya ketika dia masih muda belia, ayahnya pun pembuat patung. Dia mencari, ketika dilihatnya bintang di malam hari, bulan hilang. Tadi dia menduga kalau itu Tuhan. Ya, dia menduga kalau itu Tuhan. Di siang hari lihatnya matahari, oh ini Tuhan. Nah akhirnya karena Nabi Allah Ibrahim bersungguh-sungguh berdoa dan meminta dan terus dalam pencarian, akhirnya dia ketemu dengan yang dia maksudkan. Sejak itulah Nabi Allah Ibrahim mengatakan, apa katanya? Wa mahyaya wa mamati. Setelah Nabi Allah Ibrahim menemukan Tuhan. Dan dengan spirit itulah dia akhirnya memberontak di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, menghancurkan patung-patung berhala. Sampai kata patung berhala itu, jemaah dimuliakan oleh Allah. Ya, di diri kita ini pun ada patung itu. Kalau kita tidak melihat diri sejati itu, yang kita lihat ini juga diri Anania itu patung. Itu patung, itu jelas. Makanya sesungguhnya perjalanan haji itu bukanlah perjalanan yang keluar dalam pandangan hakikat, tapi adalah pandangan perjalanan ke dalam. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, perjalanan spiritual Nabi Allah Ibrahim itulah yang dia ceritakan
itulah terjadinya Ka'bah dan pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Maksudnya apa? Nabi Allah Ibrahim setelah dia menemukan Tuhan, menemukan Allah, walaupun tantangan saya katakan tadi itu dia harus berhadapan dengan hukum, dia musnahkan patung itu, akhirnya dia dihukum, dibakar. Tetapi perjalanan spiritualnya itu pada masa itu tidak ada kertas, suhuf, dia nggak bisa menceritakan. Sesungguhnya perjalanan pelaksanaan haji, Ka'bah dan kurban itu, sesungguhnya itu adalah peristiwa cerita dari perjalanan spiritual Nabi Allah Ibrahim. Makanya sangat baik sebenarnya kalau belum kita berangkat untuk haji dan umrah, kita pelajari dulu. Jadi dulu kita menjadi Nabi Ibrahim. Dalam Nabi Allah Ibrahim mencari Tuhan. Nah, artinya apa? Mempelajari nilai-nilai tauhid. Jadi akhirnya apa? Nabi Allah Ibrahim membangun Ka'bah secara fisik, rumah fisik. Tapi hakikat rumah yang sesungguhnya adalah qalbul mu'minina. Betul loh. Pertanyaannya begini, mana lebih dulu yang dibangun itu Ka'bah atau qalbul mu'minina Baitullah? Ini kan sama-sama rumah Allah kan? Satu yang hakiki, satu kira-kira mana duluan? Pasti kan qalbul mu'mininnya dulu kan? Rumah yang di dalam dulu dibangun Nabi Allah Ibrahim karena luapan spiritual dia tuangkan dalam hal yang begini. Dia bangun Ka'bah. Sebenarnya Nabi Allah Ibrahim menceritakan tentang hatinya, kalbunya. Coba kita lihat Ka'bah itu dari segi warna. Dari dulu warna Ka'bah itu nggak berubah. Warna hitam. Kiswah penutupnya itu pun warna hitam. Nah, apa maknanya di situ? Itulah gambaran hati kita ini yang jauh dari Allah. Hati itu hitam seperti itu. Kemudian Nabi Allah Ibrahim bercerita tentang spiritual dia. Hati tadi, ternyata Ka'bah itu kita lihat ada pintu kecil. Dan pintu itu jarang dibuka itu. Secara fisik, yang bisa masuk ke situ kalau orang Indonesia, Soekarno, Soeharto, barangkali Pak Jokowi yang kemarin ya. Pak SBY itu masuk ke rumah. Maka di Al-Quran itu ada kata Allah mandakholahu kana amina. Kalau pintu itu dibuka, masuk pasti aman. Tetapi sebenarnya Nabi Allah Ibrahim ingin mengatakan pintu hati itu tertutup, Pak. Maka pintu hati ini harus dibuka. Siapa yang bisa membuka hati ini? Yang bisa membuka itu bukan kita, hanya Allah yang bisa membuka itu. Seorang guru pun tidak bisa buka itu.
Ya, jangan pala nanti datang tengah malam jumpa saya, Ustaz, buka latih pun bisa. Yang bisa membuka itu Allah. Kapan pintu hati itu terbuka? Kalau Ka'bah itu kapan dia terbuka? Itu di dalam Ka'bah itu banyak patung-patung di sana berhala. Dulunya begitu, itu tempat itu. Maka sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim itu ingin mengatakan, ya, hilangkan dari dalam diri ini ya patung-patung. Kita kan bukan mengisi hati dengan zikir kan. Kalau mobil masuk ke hati masih keren. Tapi kalau sandal jepit masuk ke dalam itu, artinya pintu hati kita itu tidak akan terbuka kalau masih ada unsur-unsur yang lain selain daripada Allah. Nah, di sini tauhid itu. Kemudian Rasulullah dia letakkan di situ Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad itu ya simbol kesalahan. Maka ketika kita jemaah dimuliakan oleh Allah melakukan kesalahan-kesalahan mungkin karena takabur, ria dan lain sebagainya, maka yang namanya Hajar Aswad itu bertambah menutupi qalbiyah kita. Jabatan, harta, kekayaan itu keterikatan dan itu bisa menjadi hijab untuk kita sampai kepada Allah. Coba perhatikan, Ka'bah itu di luar Masjidil Haram atau di dalam? Dia kan di dalam Masjidil Haram. Artinya apa? Kewajiban kita memang membersihkan nilai-nilai tauhid itu di diri ini. Jadi seperti itu. Jadi membersihkan hati itu bukan ketika kita nanti pergi ke Mekah. Tapi karena itu berada di Masjidil Haram, ya terus bersihkan hati itu. Hilangkan kemelekatan di hati itu selain daripada Allah. Tidak boleh ada dua di hati itu. Sedangkan antara kita sama dia saja pun tak boleh. Cukup yang ada hanya dia. Itu tauhid. Coba kita lihat ritual-ritual ibadah haji, tawaf. Tawaf itu kan bukan mengikut jarum jam kan, tapi berlawanan. Memang kita ini diperintahkan Allah untuk belajar kembali. Asal kita tiada, yang ada itu hanya Allah. Nyuruh kita pulang 7 kali. 7 kali itu artinya apa? Itu angka yang tak terbatas. Maknanya terus menerus kita lakukan, mensucikannya. Nah, inilah tauhid ini yang kita pelajari itu. Iya kan? Di sana ada ihram, pakaian ihram. Ya secara syariat kita lihat itu tanpa jahitan. Artinya apa? Menghadap kepada Allah itu jangan bawa identitas, jangan bawa status. Makanya dikatakan ilahi anta mak. Diri yang mana yang bisa? Apa itu? Nah, coba kita jawab masing-masing. Puncak daripada haji itu wukuf di Arafah.
intinya adalah mengenal diri, mengenal Allah. Makanya saya bilang dalami dulu hakikat haji, hakikat Ka'bah, dan hakikat kurban. Jadi Allah sebenarnya terkait dengan perintah kurban tadi, yang dikhawatirkan Allah, ya, keterikatan Nabi Ibrahim sekian tahun umur yang nggak punya anak, dikasih anak bisa melalaikan. Itu yang ditakutkan. Maka Allah perintahkan bahasanya kurban, maka dibuatlah penyembelihan itu. Tapi kadang kan coba kita pikir pakai logika, kita bukan membatalkan, tidak. Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang. Nah, tetapi karena ada tuntutan, ada syariat, pasti ada hakikat. Hakikat ada syariat. Tapi kadang-kadang kita khawatir loh Pak. Ya, guru saya sering bilang dulu, kalau duduk-duduk dia bilang apa? Sayati zaman akan datang satu masa nanti orang berduyun-duyun berangkat melaksanakan ibadah haji, tetapi kata sang guru, mereka tidak lebih adalah seorang turis. Artinya apa? Esensi ini dulu yang kita pelajari, sehingga kita tinggal datang ke sana mengkonekskan, ya, pandangan hakikat itu, luapan spiritual Nabi Allah Ibrahim itu, sehingga menjadikan kita Ibrahim. Rasanya baru kita akan melahirkan haji yang mabrur. Karena kejadian Pak, yang bagi kawan-kawan udah berangkat haji, ketika wukuf itu kan kita semestinya diam. Ya, diam bukan berarti tak berbuat. Ya kan, diam, no comment gitu. Berzikirlah, kita bilang begitu, mengingat kajian, menikmati kajian ini, nyata kau ya Allah diriku ini. Terus itu diam. Kenyataannya ada nggak Pak waktu haji gitu yang bercerita-cerita orang itu? Marta rombo orang itu, sian dia ho. Kalau tersedia, sedia doa anakmu. Mata rombo orang itu, bukan wukuf. Padahal puncak haji itu wukuf di Arafah. Kira-kira terkait dengan itu penting nggak kajian tauhid itu? Makanya saya katakan, sebelum melangkahkan kaki dari rumah udah wukuf dulu lah, di rumah udah wukuf. Nah, cuma kawan-kawan yang belum berangkat haji, tahu kaji begini, jangan bilang udah berangkat haji. Malu ya. Tentang dia tahu kaji wukuf itu begini kan gitu. Waktu tak tahu, tapi dia punya duit, berangkat dia. Begitu jumpa orang tuh salaman ya kan. Bukan wak yang ngaji, aku kata dia. Karena wak nggak ngaji katanya, tak boleh juga begitu. Nah, cuma yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kenapa apa namanya maqam Ibrahim itu di luar? Ibrahim itu kan dari kata abun, sumber kasih sayang. Orang yang artinya terbuka pintu tadi, maka lahirlah sifat-sifat Ibrahim. Makanya di sanalah kita sholat dalam tahiyat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala kama sallaita ala Ibrahim. Jadi akhirnya saya hanya ingin mengatakan, pelajari itu, ya, cari guru yang lebih sore lagi, yang lebih mantap. Ya, kalaupun nanti berangkat umroh, ya dia tinggal mencocokkan saja. Oh, inilah hati, gambar hati Ka'bah. Kenapa pintunya kecil? Kenapa jarang terbuka? Itu sinyal hati gitu loh. Oh, baru sinkron. Insya Allah kita nanti sama-sama berangkat.
Yang amin bilang amin ikut, yang enggak. Iya kan? Apa payahnya kalau rajib dia dapat borongan sampai 1000 rumah. Ya bayangkan itu berapa duitnya itu. Iya kan? Nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita duduk, kita pegang kaji ini kapan, bila dan di mana saja. Jemaah dimuliakan Allah, jangan dikasih jarak kaji ini dengan kehidupan. Itu namanya kita sudah menjauh dari fitrah kita. Pasti yang terjadi adalah, saya katakan ini, yang kita sudah menanam ini tidak kita piara, malah kita biarkan, pasti terjadi kegersangan. Terjadi kegersangan dalam bentuk apa? Kegelisahan. Gelisah, nggak nyaman, apa ini? Kira-kira begitu. Ya, kenapa? Karena memang biasa begitu. Sesuatu yang hilang pada diri itu membawa reaksi, aksi dan reaksi, sebab akibat. Ya, kita berharap tetap berada di situ kapan, bila dan di mana saja. Ya peganglah kajian itu baik-baik, piara baik-baik, pegang baik-baik. Yaitu amanah Allah kepada kita. Dan saya ingin katakan kenapa itu amanah? Karena ketika Allah dulu mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, adakah aku Tuhan kamu? Lalu kita menjawab qalu bala syahidna. Ya, tetapi karena ruang waktu, situasi, kondisi, kita lupa bahwa kita sudah melakukan perjanjian dengan Allah, dan sekarang janji itu sudah kita tunaikan kembali. Semoga kita dalam bimbingan Allah untuk bermakrifat kepada dirinya, ya. Dan sesudah kita sampai di situ, mari kita nikmati. Lebih kurang mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghafur Rahim, ya Jal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anjil lana ilma wa hikmah wa nura wa hidayah wa barakatah wa salama. Ya mujibas sa'ilin, ya munjilan munjilin, ya akramal akramin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amnun alaina ya Allah bisafa'il ma'rifah wa hablana tasihal mu'amalah fima bainana wa bainaka ala sunnah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al nur wa qudrati nur wa iradati nur wa ilmina nur wa hayatina nur wa syam'ina nur wa basharina nur wa takallimina nur, nurun ala nur wa rabbul arsil azim. Allahumma ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya fattahu ya razzaq, ya fattahu ya razzaq, ya fattahu ya razzaq, ya fattahu ya razzaq, ya ghani ya ghani ya ghani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi bil alamin. Taqabbalallahu minkum.